Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini. Dan seorang ketika ingin menjalankan suatu ibadah atau amal soleh, maka yang dinilai tidak hanya amal yang menjadi tujuannya, tapi sarana menuju tempat ibadah adalah ibadah. Wasailul umuri kal maqasidi, sarana suatu perkara atau perintah adalah seperti hukum tujuan. Maka ketika sholat adalah ibadah, maka begitu perjalanan menuju tempat sholat adalah ibadah. Ketika hukumnya wajib, maka perjalanan hukumnya wajib. Ketika kita ingin mendatangi majelis ilmu, maka tidak hanya saat belajar saja dinilai ibadah, tapi proses menuju tempat ilmu adalah merupakan ibadah. Wasailul umuri kal maqasidi, ternyata tidak berhenti sampai di situ. Al-akh, ta'al, peci putih yang gemuk, ta'al, anta, siapa nama antum? Ta'al, anta, ta'al, taqaddam huna, ta'al huna. Siapa namanya? Abdul Hafid, hafizakallah ya Abdul Hafid. Ta'al. Wasail umuri kal maqasidi, sarana menuju tujuan, hukumnya sama dengan tujuannya. Ternyata tidak sampai di situ. Wahkum bihadzal hukmi kazawaidi, ternyata az-zawaid lahu ahkamul maqasid juga, tambahannya juga seperti hukum tujuan. Seorang ketika berangkat ke masjid, sholatnya adalah ibadah, perjalanannya dinilai ibadah, wasailnya, zawaidnya pulangnya juga nilai ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wasail umuri kal maqasidi wahkum bihadzal hukmi lizawaidi, maka keutamaan orang yang berbuat baik dengan tujuan yang baik pula. Ada beberapa hal yang saya sampaikan sebelum kita mulai. Yang pertama, saya sering melihat sebagian kitab mahasiswa ada di rak-rak masjid. Tolong jangan menyisakan kitab Anda atau meninggalkan kitab Anda di rak masjid atau di masjid. Habis belajar bawa pulang ke asrama, termasuk kitab-kitab kajian. Selesai bawa ke asrama.
kita muliakan kitab kita. Ketika kita muliakan ilmu, ilmu akan muliakan kita. Kemudian ditemukan juga mushaf. Waktu itu ada di tempat yang tidak layak. Itu kalamullah subhanahu wa ta'ala. Kalamullah kita muliakan. Kita meyakini Al-Quran kalamullah, bukan makhluk, kalamullah, kita muliakan. Begitu pula kitab-kitab yang di situ ada kalamullah, ada hadis Rasulullah, kalamul ulama, taruh di tempat yang mulia, jangan taruh di bawah. Layalik bimaqamil ilmi, tidak sesuai dengan kemuliaan ilmu. Antum jaga kitab antum, ya, mushaf antum dan seterusnya antum jaga. Termasuk catatan-catatan antum jaga, untuk pelihara. Yang kedua, alhamdulillah sekarang pintunya tertutup masjid. Saya sering melihat sebagian mahasiswa kalau masuk dibiarkan terbuka atau keluar terbuka, ya. Antum tutup, ini masjid ber-AC. Ketika panas antum katanya kepanasan. Sampai ada mojok-mojok ingin cari yang dingin, berarti kan Anda kepanasan. Tapi prakteknya Anda tidak merealisasikan yang menjadi keinginan Anda. Maka ketika masuk tutup, ketika keluar tutup. Di samping supaya udaranya tidak keluar, ini juga memberikan ketenangan dalam masjid supaya suara luar tidak masuk ke masjid. Kan sering ada suara kelas di luar kan, baik suara anak-anak atau suara pengeras di luar, biar tidak masuk. Maka harus kita jaga ini, ya. Kemudian yang ketiga, berkaitan penggunaan lampu, ya, lampu ikhwan, ya, lampu. Kalau memang itu tempat yang harus ada lampunya, ketika antum melihat mati antum nyalakan. Tapi ketika ada tempat yang memang itu mubadzir menurut antum bisa ngira, antum matikan. Seperti masjid antum terakhir, matikan dalam masjid. Di luar masjid ini butuh penerangan, antum melihat ini, antum nyalakan. Kalau memang dibutuhkan. Mudah-mudahan menjadi perhatian, anggap ini semua adalah milik antum semua. Saya pernah mencontohkan Syekh Albani ketika masuk ke dalam hotel. Pernah, ya, masuk hotel. Kemudian ketika mau keluar dimatikan semua lampu-lampunya itu. Ketika ditanya, kan sudah dibayar, kenapa Anda kok pakai mati-matikan? Jawaban beliau kurang lebih karena Islam itu melarang untuk israf, baik berkaitan dengan milik kita maupun milik orang lain. Nah ini maat kita, maka lebih perlu kita jaga masalah ini. Baik, kita masuk pada pembahasan yang berikutnya, yaitu masail bab yang ketiga. Bab munahaqqaqat tauhida dakhul jannata bi ghairi hisabin. Kita masuk pada masail. Man qari'una? Rudin? Qari'? Iqra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du. Thumma qala al-musannif rahimahullah ta'ala fihi masail al-ula ma'rifatul maratib an-nasi fi at-tauhid. Baik, qala al-musannif rahimahullah, muallif semoga Allah merahmatinya mengatakan, fi masail, pada bab ini, bab barang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya akan masuk surga tanpa hisab. Pada bab ini ada beberapa pembahasan penting atau faedah penting atau kandungan bab penting. Yang pertama, ma'rifatu maratibin nas fit tauhid. Dengan mengkaji bab ini kita mengetahui tingkatan manusia dalam bertauhid. Kesimpulannya ada 3.
Satu, yang tadi disampaikan di kultum zuhur tadi. Yang pertama, sabiqum bil khairat. Sabiqum bil khairat. Orang yang terdepan dalam kebaikan. Mereka adalah orang-orang yang mana tauhidnya membuahkan kewajiban plus yang sunnah, serta mencegah dari yang haram plus yang makruh. Tauhidnya membuahkan amalan yang wajib plus yang sunnah, dan mencegah dari yang haram ditambah dengan meninggalkan yang makruh. Ini sabiqum bil khairat. Berarti dia memperhatikan aslut tauhid, kemudian memperhatikan kamalut tauhid al wajib, meninggalkan yang wajib dan menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Kemudian memperhatikan kamalul mustahab, menjalankan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Ini sabiqum bil khairat. Kemudian yang kedua adalah muqtasid. Muqtasid, pertengahan. Yang mana tauhidnya dia membuahkan amalan yang wajib dan mencegah dari hal yang haram. Tauhidnya membuahkan amalan yang wajib dan mencegahnya dari amalan yang haram. Walaupun mungkin sunnah sama yang makruh tidak begitu diperhatikan. Nah, sunnah tidak diperhatikan, yang makruh dijalankan. Yang ketiga, zalimul li nafsi. Yang mana dia bertauhid tapi yang kewajibannya masih ditinggalkan. Kemudian yang haram juga diterjang, zalimul li nafsi. Dan ini tercantum dalam firman Allah, "Tsumma awrasnal kitaba alladzina astafaina min ibadina." Kemudian kami wariskan kitab kepada para hamba pilihan kami. Faminhum zalimun li nafsi, di antara mereka ada menzalimi dirinya sendiri. Wa minhum muqtasid, di antara mereka ada yang pertengahan. Wa minhum sabiqum bil khairat, di antara mereka yang terdepan dalam kebaikan. Berarti berkaitan dengan amal, orang-orang yang martabat tauhidnya paling tinggi adalah tauhidnya membuahkan yang wajib plus yang sunnah. Tauhidnya membuahkan atau mencegah dia dari perkara yang haram plus yang makruh. Dan itu sharih jelas dalam hadis yang sudah kita bahas. Adapun di akhirat, orang-orang yang paling tinggi tauhidnya adalah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa diazab. Ini a'la maratibi at-tauhid. Ats-tsaniyatu, ma ma'na tahqiqihi. Baik, kandungan bab yang kedua, apa makna tahqiqut tauhid? Merealisasikan tauhid itu apa? Ini murajaah. Maksud daripada tahqiqut tauhid adalah takhlisuhu au taswiyatuhu min syawa'ibis syirki wal bid'ah wal ma'asi. Arti daripada merealisasikan tauhid adalah membersihkan diri dari kesyirikan dan dari perkara yang bid'ah dan dari perkara kemaksiatan. Siapa yang bisa mewujudkan ini berarti dia telah bisa haqqaqat tauhid, dapat merealisasikan tauhid dengan sempurna. Taswiyatuhu
min syawaibi syirki wal bid'ah wal ma'asi, membersihkan diri dari perkara kesyirikan, yang bid'ah dan masih kemaksiatan. Taib, yang ketiga, الثالثة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين. Nah, kandungan bab yang ketiga, pujian Allah kepada Nabi Ibrahim, yang mana Nabi Ibrahim sekali-kali bukan termasuk orang musyrikin. Walam yakum minal musyrikin. Maka tatkala Allah memuji Ibrahim alaihissalam, karena Ibrahim tidak melakukan perbuatan kesyirikan, bahkan Ibrahim berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya, berarti umat Islam juga ketika dia jauh dari kesyirikan dan dia berlepas diri kesyirikan dan dari kaum musyrikin, maka dia berhak mendapatkan pujian sebagaimana Ibrahim mendapatkan pujian. Karena Allah ketika menyebutkan kisah Nabi Ibrahim, Allah puji karena tidak berbuat syirik, maka maksudnya adalah supaya kita juga tidak berbuat kesyirikan, supaya mendapatkan pujian sebagaimana Nabi Ibrahim mendapatkan pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ar-Rabi'atu sana'uhu ala sadatil awliya bi salamatihim minasyirki. Nah, yang keempat, sana'u ala sadatil awliya, pujian Allah kepada para penghulu, para wali, itu para awliya as-salihun, orang-orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Kenapa Allah puji? Li salamatihim minasyirki, karena mereka selamat dari kesyirikan. Ini diambil dari firman Allah, walladzina hum bi rabbihim la yusyrikun. Dalam surat Al-Mu'minun ketika Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman dan bertakwa, dan itu adalah sifat-sifat para wali Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah adalah orang yang beriman dan bertakwa. Yang paling mendasar adalah mereka sekali-kali tidak berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita ingin mendapatkan pujian Allah sebagaimana Allah memuji para walinya di dalam Al-Quranul Karim, maka hendaknya kita menjauhkan diri dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Khamisatu kaunu tarkir ruqyati wal kayyi min tahqiqit tauhid. Qaul syarih. Qala syarihu. Qala syarihu waffaqahullah. Qauluhu rahimahullah. Al-khamisatu kaunu tarkir ruqyati wal kayyi min tahqiqit tauhid, ay tarku talabiha la tarku talabiha la tarku fi'liha. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam raqa wa qawa ghairahu. Namal khamisatu, yang mana meninggalkan ruqyah dan kai, pengobatan dengan besi yang dipanas kemudian ditaruh di organ yang sakit, itu bagian daripada mewujudkan tauhid. Karena baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan sifat-sifat orang yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab, diantaranya apa? La yastarkun wala yaktawun. Tapi maksudnya ar-ruqyah di sini tidak meninggalkan ruqyah atau kai. Tapi kata al-mu'allim maksudnya adalah tidak meminta untuk diruqyah. Bahkan beliau juga cenderung berkaitan kai bukan maksud meninggalkan pengobatan kai, akan tetapi tidak meminta untuk dikai. Dan memang berbeda. Kalau seorang meruqyah dirinya sendiri, itu iktimatnya kepada Allah lebih. Ketika ada orang lain meruqyah dia tanpa ada permintaan, maka bergantungnya kepada Allah lebih. Berbeda dengan adanya permintaan kepada manusia. Maka itu tidak menghilangkan tauhid, tapi mengurangi keutamaan daripada tauhid. Asy'ari menjelaskan,
Kaunu tarki ruqyati wal kai min tahqiqit tauhid, artinya tarku talabiha. Berarti tidak minta. La tarku fi'li, bukan meninggalkan untuk meruqyah. Al-Imam Ibnu Utsaimin memberikan kesimpulan. Yang pertama, seorang ketika meruqyah dirinya sendiri, maka ini adalah boleh. Yang kedua, seorang yang diruqyah orang, artinya dia membutuhkan kemudian diruqyah tanpa ada permintaan, kemudian menolak, ini khilaf sunnah. Karena Rasulullah pun pernah diruqyah oleh Aisyah, bahkan Jibril alaihissalam. Tapi kalau dia minta kepada manusia untuk meruqyahnya, maka ini yang mengurangi keutamaan walaupun tidak menghilangkan tauhid. Fa Nabi sallallahu alaihi wasallam raqa, kata beliau Rasul meruqyah. Wa kawa ghairu, beliau juga melakukan kai kepada yang lainnya. Beliau cenderung kepada tarku tolab, termasuk kai juga. Walaupun ada hadis yang pernah saya sampaikan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa anna ummati anil kai asyifa'u fi thalathin syurbatu asalin wa syartatu mihjamin wal kai. Pengobatan 3 hijamah, kemudian minum madu, kemudian yaitu al kai. Tapi aku melarang umatku dari kai. Ini maksudnya adalah nahyul karoh, larangan sifatnya makruh. Maka apabila wa inni ana ummati al kai dibawa kepada zahirnya, maka kai ini berbeda dengan ruqyah. Kalau ruqyah memang jelas para membicarakan tentang tidak bolehnya minta. Cuman kalau kai itu ada hadis yang lainnya yang memang makruh walaupun tidak ada permintaan. Tapi as-syarih cenderung ar-ruqyah wal kai tidak dilarang untuk kai dan ruqyah, tapi apa meminta. Jadi kedua-duanya apabila ada permintaan itu mengurangi kemuliaan seorang atau keutamaan tauhidnya. Kemudian berikutnya, as-sadisatu qaulun jami'un li tilkal khisali wat tawakkul. Naam. Kaunul jami' li tilkal khisal wat tawakkul. Khisal jamu khuslah, sifat, khuslah. Sifat-sifat yang menggabungkan itu semua adalah tawakal. Artinya sifat orang-orang yang tawakal kepada Allah adalah dan meninggalkan hal tadi, minta untuk diruqyah dan minta untuk dikai menurut penjelasan asy-syarih wafaqahullah subhanahu wa ta'ala. Qaul jam' litilkal khisal wa tawakkul. Ini kesimpulannya tawakul. Seorang meninggalkan tatayur berarti dia tawakal kepada Allah. Seorang meninggalkan minta ruqyah dan meninggalkan minta dikai, maka ini adalah bentuk tawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. As-sabi'atu عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل. Naam, ini menunjukkan dalamnya ilmu para sahabat. Oleh karena ulama kita mengatakan tariqatus salaf a'lam wa ahkam wa aslam. Jalannya para ulama salaf itu lebih berilmu, lebih hikmah dan lebih selamat. Ada yang mengatakan jalan mereka lebih selamat, tapi bukan alam dan ahkam ini berbenturan. Bagaimana mungkin keselamatan akan didapat kalau tidak dibangun di atas ilmu dan hikmah? Maka kita katakan sebagian kata para ulama kita, tariqatus salaf a'lam wa ahkam wa aslam. Lebih berilmu, lebih hikmah dan lebih selamat. Maka apabila menginginkan keselamatan, ikutilah cara para salaf. Tabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikutilah sunnah, jangan membuat-buat kalau sudah cukup dengan agama kalian. Maka berilmu dan hikmah. Kata beliau, umku ilmi sahaba li ma'rifatim annahum lam yanalu dzalika illa bi amal. Ini menunjukkan dalamnya ilmu para sahabat
yang mana mereka memahami dan mengetahui bahwa mereka tidak akan dapat janji dalam hadis tadi masuk surga tanpa hisab kecuali dengan amalan. Diambil dari mana ini? Diambil dari ucapan mereka ketika Rasul menyampaikan orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab, kemudian pergi, mereka mengatakan apa? Mungkin mereka adalah orang-orang menemani Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama, dalam berjuang amal. Mungkin mereka adalah orang-orang yang lahir dalam Islam dan tidak pernah berbuat bersyirik. Menunjukkan apa? Mereka memahami akan ini. Dan memang Islam adalah ilmun wa amalun, dan amal asbab yang akan mengantarkan seorang ke dalam janji Allah Subhanahu wa taala. At-thaminatu hirsuhum 'ala al-khair. Nah, ini menunjukkan bagaimana semangatnya para sahabat dalam kebaikan. Maka mereka para sahabat ingin tahu apa amal-amal yang bisa mengarah kepada masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Maka mereka bertanya-tanya, mungkin ini, mungkin amalan ini, mungkin amalan ini, sampai kemudian datang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dijelaskan yang dapat mengantarkan ke surga tanpa hisab adalah dengan yang disebutkan dalam hadis yang kita bahas, yang kesimpulannya adalah tauhidnya membuahkan kewajiban plus yang sunnah, tauhidnya mencegah dia dari haram dan yang makruh, dan ini tingkatan tertinggi bagi orang yang mewujudkan tauhid. At-tasi'atu fadilatu hadhihi al-ummati bil kamiyyati wal kayfiyyati. Nah, ini menunjukkan yang ketujuh, menunjukkan kemuliaan umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dari segi kamiyah yaitu kuantitas jumlah maupun kaifiyah yaitu kualitasnya. Dari sisi jumlahnya di dunia umat Rasulullah paling banyak, dan yang masuk surga juga paling banyak. Sisi kualitas di antara umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Sallallahu wa iyyakum min ahliha. Al-ashiratu fadilatu ashabi Musa. Nah, yang ke-10 menunjukkan kemuliaan para sahabat Nabi Musa, yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ditampakkan kepadaku sawadun azim, sekelompok manusia yang banyak, aku kira umatku. Ternyata siapa mereka? Musa dan kaumnya. Ini menunjukkan kemuliaan umatnya Nabi Musa, dan menunjukkan bahwasanya jumlah umat Nabi Musa jumlahnya juga banyak mengikuti Nabi Musa alaihissalam. Hadiyat asyrata. Al-hadiyat asyrata arbul umami alaihi salatu wassalam. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Allah menampakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan umatnya. Allah tampakkan. Maka nanti hari kiamat pun Allah akan menampakkan seperti itu. Allah menampakkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan umatnya pada hari kiamat. Bahkan pernah bersabda, fa innallaha zawaliyal ardo faraitu masyariqa magharibaha fa inna mulka ummati sayablughu ma zuyali minha. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mendekatkan bumi padaku sehingga aku melihat ujung timur dan ujung barat. Kalau sekarang dikumpulkan dalam bulan dunia kan kelihatan kan, logis. Kemudian aku melihat ujung timur, ujung barat. Kata beliau, sesungguhnya kekuatan umatku, kekuasaan umatku akan terbentang dari timur ke barat. Ini bagian dari nubuwah, dan memang penyebaran Islam ke arah mana? Ke timur ke barat, sesuai dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ardul umami alaih. Allah menampakkan kepada Rasulullah umat, termasuk umatnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Ats-tsaniyata asyrata. Ats-tsaniyata asyrata anna kullu ummatin tuhsyaru wahdaha
Nah, bahwasanya setiap umat akan dikumpulkan secara sendirian bersama nabinya. Ra'aitun nabiyya ma'urahtu. Aku melihat seorang nabi dan bersamanya ada berapa orang saja. Maka masing-masing bersama nabinya. Bersama nabinya. Ats-tsalisata asyrata. Ats-tsalisata asyrata qillatu man istajaba lil anbiya'i. Nah, yang ke-13 menunjukkan sedikitnya orang-orang yang mengikuti atau memenuhi ajakan para nabi. Diambil dari mana ini? Wan nabiyya wa ma'u rasulan. Aku melihat seorang nabi, ternyata bersamanya hanya ada satu orang atau dua orang saja. Menunjukkan sedikitnya orang-orang yang mengikuti para nabi dibanding orang-orang yang tidak mengikuti para nabi. Ketika para anbiya itu berdakwah, kemudian umatnya tidak mengikutinya, umatnya tidak menerima dakwahnya, bahkan memusuhi dakwah para nabi, murni itu kesalahan ada pada umatnya. Kenapa? Karena para nabi mereka maksum dari kesalahan. Tapi kalau kita yang berdakwah, kemudian ada orang-orang yang menentang dakwah kita, bisa jadi itu adalah kesalahan orang kita dakwahi. Memang mereka orang-orang yang sombong yang tidak mau menerima kebenaran, tapi bisa jadi juga karena cara kita yang salah, karena kita manusia tidak maksum. Sehingga dalam berdakwah sebagaimana tujuan kita baik, caranya harus baik. Caranya harus baik. Jadi ketika kita menasihati manusia, mendakwai manusia, kamu tidak menerima, bisa jadi orangnya yang memang keras kepala, tidak menerima kebenaran. Tapi bisa jadi kesalahan ada pada kita karena memang cara kita yang salah. Oleh karena Syekh Albani pernah mengatakan al-haqqu tsaqil, kebenaran itu berat. Maka jangan tambah beratnya menerima kebenaran itu, engkau tambah dengan caramu yang keras sehingga menjadikan orang tidak menerima. Al-haqqu tsaqil, maka jangan tambah lebih berat lagi dengan caramu yang tidak benar. Athar Ar-Rabi'ata asyrata. Ar-Rabi'ata asyrata anna man lam yujibhu ahadun ya'ti wahdahu. Nah, bahwasanya seorang nabi apabila tidak diikuti oleh seorang pun, maka di hari kiamat akan datang sendirian tanpa ada umatnya. Diambil dari wan nabiyyu wa laisa ma'ahu ahadun. Ada nabi dan tidak ada seorang pun bersamanya. Al-khamisata asyrata. Al-khamisata asyrata samratu hadzal ilmi wa huwa 'adamul intirari bil kathrati wa 'adamuz zuhdi fil qillati. Antum baca bawahnya. Al-hamis ja'ala syaikhu القارئ يعيد هذه المسألة 3 مرات ثم قال الإعادة ليس لأنه أخطأ في القراءة وإنما الإعادة للمعنى مثل كثرتنا هذه لا تغركم ولا تزهد في القليل فإن الأمر على الصدق مع الله سبحانه وتعالى. Nah, ini sangat penting sekali. Kandungan bab yang ke-15 kata beliau, buah daripada ilmu. Apa buahnya? Wa huwa adamul iktirar bil kathrah, agar tidak terperdaya dengan banyaknya jumlah manusia. Ketika Anda melihat orang manusia dalam suatu amalan, akhirnya terperdaya, mungkin dia benar karena banyak yang mengikuti. Itu belum tentu. Bisa jadi yang diikuti orang banyak ternyata tidak benar. Bisa jadi yang ikuti orang sedikit tapi itu benar. Tapi juga bisa sebaliknya. Wa adamul iktirar bi kathrah, jangan tertipu dengan banyak jumlah. Termasuk antum ketika nanti terjun dalam dunia dakwah, melihat orang mengikuti Anda banyak, akhirnya Anda tertipu dengan diri Anda.
Semangat ketika banyak yang hadir, tapi ketika tidak ada yang hadir Anda ada malas. Maka tidak diukur dengan banyaknya. Syekhul Islam kalau seandainya tidak punya murid kecuali hanya Ibnu Qayyim saja sudah cukup. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam memuji Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, kalau seandainya Ibnu Taimiyah itu tidak diketahui kehebatannya dari kitab-kitabnya, cukup hanya mengenal muridnya yang namanya Ibnu Qayyim dengan karya-karyanya, kita sudah tahu bagaimana hebatnya Syekhul Islam rahimahullahu taala. Maka kata beliau, adamul iktir bil kathrah, jangan terpedaya dengan jumlah yang banyak. Wa adamu zuhdi fil qillah, dan jangan pula Anda meremehkan ketika jumlah sedikit. Wa adamu zuhdi fil qillah, dan jangan sampai kemudian Anda lemah, Anda malas ketika jumlah sedikit, atau ketika pengikutnya itu sedikit, walaupun itu benar, akhirnya Anda menjauhi. Maka banyak dan sedikit bukan patokan, tapi patokannya adalah qala Allah wa qala Rasul wa ma qalahu dan fa'alu sahabah. Al ilmu qala Allah wa qala Rasul wa qala sahabah. Kata Ibnu Qayyim dan Imam Zahabi, ilmu itu firman Allah, sabda Rasulnya, dan ucapan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di Hamis beliau menyebutkan, Syekh memerintahkan yang baca kitab Tauhid ulangi 3 kali. Kemudian kata beliau, pengulangan ini tidak berarti dia salah dalam baca. Disuruh ngulangi bukan karena dia salah, tapi apa? Tapi diulang ada maksud yang diinginkan. Karena jumlah yang hadir di masjid beliau itu banyak, kata beliau, misluha kasratina hadi la taghurrukum, seperti banyak yang hadir saat ini jangan membuat kalian terperdaya. Wala tazidul qalil, jangan pula malas ketika jumlahnya sedikit. Tapi yang menjadi standar adalah bagaimana kita jujur bersama Allah Subhanahu wa taala. Banyaknya jumlah, jangan kemudian Anda menjadi semangat karena jumlah, dan jangan pura malas karena jumlahnya tidak banyak. Ketika waktunya taklim, Anda nanti menyampaikan jumlahnya hadir 2, tetap jangan sampai Anda membatalkan pengajian karena jumlah sedikit, jangan. Karena Anda ketika sudah punya hari pengajian, kemudian karena yang hadir cuma 2, akhirnya Anda batalkan, itu akan tertanam dalam benak teman-teman Anda yang ingin belajar. Jangan-jangan nanti yang hadir sedikit kemudian tidak jadi pengajian. Itu adalah sebab yang menjadikan seorang malas belajar. Dalam lembaga pendidikan seperti TPA di masjid-masjid sebagian itu, ya, kadang-kadang gurunya tidak datang, ya, dengan alasan apa? Yang hadir cuma sedikit. Akhirnya tertanam dalam benaknya anak-anak, oh yang datang cuma sedikit, akhirnya diliburkan. Kalau gitu nggak sebelah berangkat, daripada nanti datang ke sana yang ada sedikit nggak jadi itu melamahkan semangat orang yang belajar. Baik yang banyak maupun sedikit, ketika Anda sudah tetapkan hari ini ngaji. Saya di tempat saya di Tuban sana, biasanya pengajian malam Ahad itu diumumkan walaupun hujan tetap ngaji. Padahal sebenarnya kalau hujan boleh nggak ngaji hujan. Sholat saja kalau hujan boleh di rumah. Tapi kenapa kok dibikin seperti itu? Teman-teman sana ingin memberikan kesan supaya tidak ada alasan, Ustadz, kalau nanti ada mendung saja, oh mendung nanti libur ini. Nggak ada itu. Sehingga akhirnya diadakan hujan nggak hujan tetap mengaji walaupun yang datang 1 atau 2. Dan itu memberikan dorongan kepada teman-teman untuk semangat belajar. Baik, kemudian as-sadisata asyrata. As-sadisata asyrata ar-rukhsatu fi ar-ruqyati min al-'aini wal hufati. Nah, di sini ada rukhsah, keringanan akan bolehnya ruqyah disebabkan karena ain
atau karena sengatan hewan beracun. Antum baca syarah beliau. Wa وقوله السادسة عشرة الرخصة في الرقية من العين والحمة. الحمة سم كل شيء يلدغ أو يلسع، وأطلقت أيضا على إبرة اللدغ واللسع نفسه. والمقدم عند حذاك أهل اللغة المعنى الأول، وهو الذي بدأت له حقيقة. أما المعنيان الآخران فهما لازمان. Kata beliau, al-hummah adalah sum, yaitu racun pada setiap yang menyengat atau seperti tawon itu, ya, entupan istilahnya. Wa utliqat aidan ala ibratil ladghi wala sayaidun, dan digunakan juga untuk itu apa namanya, yaitu ketika ngentup itu loh, tawon, ya, itu artinya tidak hanya seperti ular kan gigit ada beracun, tapi kalau seperti tawon apa, ya ini apa namanya, kayak ada jarum kemudian, tapi sama-sama ada bahayanya, ada racunnya. Wal muqaddam inda hudzaki ahli lughah, tapi yang didahulukan menurut orang-orang yang hebat dalam bahasa itu makna yang pertama, artinya al-humma itu adalah racun pada setiap yang mengandung yaitu racun pada hewan seperti kalajengking, ya, dan seterusnya, atau ular. Wa huwa alladzi wudi'a lahu haqiqatan, dan itulah makna aslinya. Wa ammal ma'nayanil akharan fa huma laziman. Adapun ibratul ladaki wala sa'i, ya, itu adalah ngikut saja sifatnya, kelaziman. Tapi intinya maknanya kurang lebih semua adalah bisa masuk dalam makna al-hummah. Kemudian berikutnya. As-sabi'ata asyrata umqu ilmi salafi bi qawlihi qad ahsana man intaha ila ma sami'a walakin kadza wa kadza fa'ulima anna al-hadits al-awwala la yukhalifu tsani. Yang ke-17 menunjukkan dalamnya ilmu para salaf dahulu, yang mana mereka ketika mengamalkan ruqyah kemudian ditanya apa dalilmu, akhirnya disebutkan dengan sanadnya laqad ahsana man intaha ila sami', kemudian dikatakan padanya alangkah baiknya seorang yang mengamalkan apa yang didengar, alangkah baiknya seorang yang mengamalkan apa yang dia dengar. Walakin kada wa kada, tapi akhirnya tunjukkan yang lebih utama. Fa ulima anal hadis al awwal la yukhalifu tsani. Ini menunjukkan hadis yang pertama tidak menyelisih hadis yang kedua. Hadis yang pertama kan menyebutkan apa yang kulakukan ketika kesengat. Jawabnya apa? Aku minta ruqyah. Akhirnya tunjukkan hadis bahwasanya minta ruqyah itu mengurangi kesempurnaan tahu. Berarti yang lebih utama kalau Anda kena seperti itu jangan minta, imma Anda meruqyah sendiri atau orang lain yang meruqyah. Dan ini menunjukkan bagaimana huduknya, tenangnya para salaf dalam dunia ilmu. Tidak saling ngotot, tapi ini tidak salah. Sungguh benar Anda karena Anda mengamalkan apa yang Anda dengar. Tapi ini lebih utama, yaitu tidak ada permintaan untuk ruqyah. Baik, berikutnya. As-saminata asyrata bu'dus salafi an madhil insani bima laysa fihi. Nah, yang ke-18 yaitu jauhnya para ulama salaf dahulu dari pujian apa yang tidak ada padanya. Diambil dari mana? Wa amma ini lam akun fis shalah. Kan ditanya siapa yang melihat bintang jatuh semalam? Aku. Waktu malam. Khawatir tertuduh kalau dia lari dengan sholat malam-malam bangun, akhirnya mengatakan aku saat itu disengat kalajengking. Supaya apa? Tidak tertuduh dalam keadaan ibadah. Beda dengan orang sekarang. Nggak sholat malam berpura-pura seakan-akan supaya dikatakan sholat malam. Menunjukkan para dahulu jauh dari keinginan untuk dipuji manusia. Dan ingat, pujian manusia itu tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah pujian Allah Subhanahu wa taala.
Walaupun manusia mengangkat Anda sampai langit dalam memuji, tapi Anda dalam kesalahan, tetap Anda adalah seorang yang salah. Seandainya manusia merendahkan Anda sampai ke bawah tanah dalam menghina, tapi Anda dalam kebenaran, Anda tetap di atas langit di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan tertipu dengan pujian manusia. Tasiyah tasrota. التاسعة عشرة قوله أنت منهم علم من أعلام النبوة. Nah, yang ke-19 ucapan Rasulullah kepada Ukasha, engkau termasuk mereka, termasuk orang-orang yang masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Kata beliau, ini tanda di antara tanda-tanda kenabian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah mengatakan Anda minhum, termasuk ahli surga tanpa hisab. Apa akhir ayatnya? Beliau meninggal dalam keadaan syahid dan fisabilillah, meninggal dalam keadaan syahadah. Makanya seorang apabila sudah dinas orang ini ahli surga, mesti meninggal dalam husnul khotimah, karena wahyu yang berbicara. Begitu pula sebaliknya, kalau dalam hidup ini katakan ini adalah orang yang celaka, ahli nar, maka dia hidupnya pasti al khotimah, seperti Abu Lahab dan istrinya. Al-Isrun. Al-Ashruna fadilatu Ukashata. Ini menunjukkan keutamaan Ukasha. Apa keutamanya? Dijanjikan masuk surga tanpa hisab tanpa azab. Ayo baca. Al-Hadiyatu wal Ishrun isti'malul ma'aridi. Yang ke-21, penggunaan al-ma'arid. Al-ma'arid artinya, antum catat, al-kalimat allati tusta'malu badalan anil kalimatil makruhah. Al-kalimat allati tusta'malu badalan anil kalimatil makruhah, yaitu kalimat-kalimat yang digunakan, diungkapkan sebagai ganti kalimat-kalimat yang dibenci. Ini mirip dengan tauriyah, bisa mirip dalam ilmu balaghah. Artinya bisa makna ini. Kalau digunakan makna ini bisa menjadikan seorang sakit hati, maka gunakanlah kata yang ini. Ini namanya al-ma'arid. Yaitu diambil dari mana? Diambil dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika orang mengatakan, harus doakan aku juga masuk ke tanpa hisab, tanpa azab. Apa jawabannya? Engkau telah dioleh Ukasha. Rasul tidak mengatakan enggak, engkau enggak termasuk. Itu kita gitu paling jawabnya. Doakan juga, nggak masuk, nggak berhak. Roh tidak. Sabak kau kabia Ukasha. Engkau telah didahului oleh Ukasha, sehingga tidak menjadikan seorang sakit hati. Ini menunjukkan Rasulullah itu memperhatikan nafsiyatul insan, perasaan manusia, supaya tidak menjadikan seorang itu sakit hati atau terluka hatinya. وقوله الحادية والعشرون استعمال المعارج. المعارج هي الكلام المتضمن إطلاق لفظ يوهم معنى مع إرادة غيره. Al-ma'arid artinya ungkapan yang mengandung sebuah lafaz. Yang lafaz ini punya makna, tapi punya makna yang lainnya. Punya makna yang lainnya. Dia tidak menggunakan lafaznya makna ini, tapi menggunakan makna yang lain. Seperti tadi, sebenarnya Rasul mengatakan orang yang tidak berhak, ya. Tapi Rasul tidak menggunakan lafaz, tapi mengatakan apa? Engkau telah didahului oleh Ukasha. Namanya al-ma'arid, al-ma'arid. Nah, ini menunjukkan baiknya akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dapat kita bahas, insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Ini pertanyaan banyak, insya Allah pada pertemuan akan datang kita bahas sedikit, kemudian kita jawab pertanyaan yang ada biiznillah. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.